Yang Maha Kuasa, pangestu Bapak Kiai ingkang sepindhahan nika ngaturaken mensyukuri nikmat kelahiran Bapak Kiai. Nggih, mugi-mugi Bapak Kiai tetap membimbing kami untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, menika wonten sekedar Bu Nur, saking PCTA Indonesia sih, Kiai. Alhamdulillah. Pak Nyang. Saya Pak Kiai. Di sehat, panjang umur Pak Yai. Ingkang kaping kalih, alhamdulillah Prof Anhar nika rawuh wau dalu jam 7 ngantos di Hotel Yusra. Nitih pesawat saking Jakarta. Nggih. Teras pun jemput kalian Pak Kus Hartono. Nggih, rencang-rencang dalem Pak Nyoman, Pak Anas, Pak Pur siap wonten hotel. Teras dalunipun malih enjing malahan Pak Roso rawuh kagem kereta. Kereta nggih. Nggih, Pak Yai. Nggih, ya. Kami sudah berbincang-bincang kalian Prof Anhar. Nggih. Istirahat wonten Hotel Wisro. Nggih. Nika terkait persiapan seminar. Seperti seminar. Nggih. Lah nika badhe matur teras nenggo ngendikan nasihat Bapak Kiai sebagai pemerakarsa persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nggih. Kami persilahkan Prof Anhar. Ya, saya mau dengar dari Pak Kiai aja. Ya, Prof Anhar itu ingin dengar dari Abah, ingin dengar dari Abah, nopo sing badhe disampaikan. Nggih, gitu gitu. Nggih, Pak. Rencana badhe seminar Selasa. Benjing Selasa tentang Jejak Bung Karno. tentang jejak Bung Karno. Nggih. Nggih, Pak Kiai sebagai sumber pokok, sumber primer. Seminar tembundi. Wonten alun-alun Jombang. Nggih, Pak Kiai. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih, Pak Kiai. Itu Bung Karno wafat tahun ini lah. Tahun 70. 21 Juni 21 Juni 1970. Sampai saat ini berapa tahun? 54 tahun. Pak Kiai. 54 tahun yang Sampai lalu. saat ini. Nggih, Pak Kiai. Belum ada kepastian lahir di kabupaten mana, kampung mana. Nggih, Pak Kiai. Kampung apa? Nggih. Nggih, Pak Kiai. Berkaitan gitu. Nggih. Bener lahir di pelosok. Nggih, Pak Kiai. Pak Andari lagi bunyi. Saking Jakarta,
J, kalau ini Apa? dari Sulawesi Pak Yai. Saya orang Bugis. Pak. Bugis, Oh, dari Bugis, Bugis. Bugis. Sulawesinya Dari mana? Makassar. Oh, Makassar ada. Hah? Saking Makassar. Makassar. Nggih. Makassarnya. Di desa Pindrang, Kabupaten Pindrang. Pindrang. Oh, Pindrang berarti naik lagi setelah Nah, baru. Iya. Pindrang ada. Hah? Pindrang. Makassar. Makassar. Nggih, Pindrang iki. Jadi saking baru, saking pare-pare iku tasik malih. Ndak. Nggih. Apa jadi dari kupu-kupu. Oh, Tadi Murung. Maros. Oh, Maros. Maros. Itu ya. Maros. Iya. Maros Pak Yai. Oke. J. Boleh gambaran dulu koplo. G Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang bisa mengalahkan Jombang, ya. J Pak Yai. J. Pasti ada dosa lah ya. G Pak Yai. Alhamdulillah. Menika dokumen-dokumen dipun asta monggo. Dokumen J. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten Pak Yai. Niki kula badhe ngaturaken beberapa dokumen. Katanya Indonesia. Dokumen sih. dokumen tentang kelahiran Bung Karno di Pelosok. Ini Cindy Edem di Pelosok Sidang. Niki dokumen foto. Cindy Edem nih. Fotonipun Cindy Adam tasik wonten niki. Pelosok, kan Pelosok. Niki kalau nggak salah ya. Nggih. Sini ada. Nggih, niki Cindy Edem. Niki ten Gang Buntu. Gang Buntu. Raja Agung. Jago. Nggih. Oh, Raja Agung ya. Dia jenenge ngelu. Ngeluh. Ngeluh, nggih. Niki tahun 1964. 1964 foto niki diambil. Oh, Nggih. Begitu. Jalan jalan nggih. Kalau ketemu. Oh, maksudnya rombongan. Kirain grup kok jajakan. Kopian ya mana. Kalau fantastis. Nggih, nggih terus. Begitu. Nggih. Niki foto Cindy Adam, Mbak. Wartawan Amerika. iya. Nggih, ingkang natos berkunjung teng Ngelong. Ngeluh. Nggih, ngeluh. Iya, ngelu. Nggih. Namanya Guru Jagung. Nggih, tasik ngeluh. Nah, niki Beselit. Beselit. Beselit Pak Sukeni mulai mengajar di Sekolah Meloro Pelosok tahun bulan Desember 1901. 1901. Niki Beselit ya. Niki Wonten Beselit, Mbak. Hah? Beselit. Cara Beselit. siyen niku surat apa jenenge? SK. SK. Beselit. Bahasa siyen, Beselit. bahasa Belanda. Jadi niki Beselit Pak Sukeni mengajar Sekolah Ampoloro di Pelosok. Oh, kelas 2 ya. Niki napa SK-nipun Pak Sukeni waktu pas mengajar SD 2 atau SD kelas 2. Sekolah Angka Loro. Bahasane ngoten. Teng belakangnya itu loh, teng Losari ini Indomaret. Indomaret Losari ini. Loro Sari Krajan. Kerajaan. Iya. Oh, Krajan. Iya. Oh, berarti burine pasar zaman dia. Iya. Oh, itu ya pinggir kali, pinggir kali. Niki pinggir kali, Bang, sekolahane niku. Wonten napa? Sakniki Losari Krajan. Gang Tio. Oh, Gang Tio. Ngene Nyak Kobo
Rondo. Dulu itu ada yang terkenalnya Kobong. Gantio. Nggih, nggih. di daerah situ. Nggih, enten Nyakobong nggih teng mriku nggih. Enten Nyakobong nggih sih. Apa bueta? Nggih, nah. Yo. Yo. Ganti yo. Yo. Terus niki anu kunjungan Pak Karno tahun 52 ke Jombang. Oh. Ten Ploso. Niki kunjungan Bung Karno, Mbak. Wonten Ploso. Tahun 52. Nanti. Nggih, niki pas mandek teng Ploso. Oh yo. Tahun 52. Tahun dua. Nggih. Aku merah. Nggih. Nggih, 52 Ikut. benar. Nggih. Nggih, nggih. Nah niki anu medal saking montor niki. Nggih. Berdiri. Oh, dibure mau. Nggih, kados sabar sing Nggih, cirios niku. nggih, Pak Yai. Sing diciriosaken Abah wonten fotone. Ternyata. Niki sekolah peluru sakniki. Oh. Niki tahun 50 kali. 50 kali Bang niki taune. Niki sekolah peluru. Iki bloke asrama polisi. Nggih, iki asrama polisi. Lah nggih. Ganti yo. Oh, ganti. Niki sekolah peluru. Ganti bukan wonten ganti. Kalau kantore deretan asrama polisi iki. Buatan niki kula sen mendhet ya. Niki ganti yo. Aku garu ya. Niki Nggih, nggih. niki Indomaret. Oh, ini Indomaret oh ya, itu malah. Nggih. Malah. Nggih. Iya. Nggih. Ganda. Nah, niki peta Tasikmelu nggih. Oh, ini kan gak enak. Ngelu nih, Tasikmelu. Ngelu nih. Ngeluh, Mbak. Ngelu ya. Ya, ini tulisan lama, ejaan lama. Ngelu. Nggih. Iki peta Bangli. lama. Nah, Bangli. Griani Bung Karno daerah begini. Niki sekolah niki. Leres, leres. Niki mriki niki kawedanan. Niki Nggih. bukan Nggih, leres. Nah. Nggih, pasar teng mriku. sekolah loro teng mriki. Nggih, nggih pinggir kali. Kira sepur iki. Terus Niki pasar Ploso ada. Sinian niki pasar Ploso. Terus pindah ke Kawedanane dipindah teng kene sakniki Bawangan. Dan niki sing enten pohon Ploso sing terus Abah sing nandur anu sinten Mbak Suhada niku. Iya, Mbak. Nggih, nggih, Mbak Suhada. Nanti Ploso. niki bentuke griane Bung Karno teng Gang Putu niki ngeten tahun sudah papat. Utuhnya. Niki daleme Bung Karno zaman tahun 1904 Abah. Tak derenge robo. Saderenge rubuh niku enten sing moto. Nggih. Niki sing foto sendiri. Pondasinya Cik. Tasik. Nggih, nggih. Tasik pondasinya. Niki sing moto terus sing Nggih. diadang. Hah? Wartawan Oh, Amerika niku nggih. Terus nah niki daerah sekolah Angkuluru teng terminal kan ya. Oh. Teng mriki niki. Iya, iya. Ini kan informasikan. Nggih, nggih. Sekolah- Niki sekolah sekolahan desa, sekolah sekolahan Angko Loro sing posisinya Sekolah desa. oh sekolah desa. Sekolah desa Sekolah tempatnya Angko Loro. sing Angkuluru niku. Niku. Niki sekolah desa tempatnya Bung Karno sekolah. Oh, SD. Nggih, tingkat SD. Ya sekolah SD. Ndak ada. Niki sien wonten sekolahan SD, Pak, teng daerah Saniki mriki terminal. sakniki terminal. Sien pasar. Oh, Nggih, celake Sian. oh, jadi Nggih. Christian. Celake Sian. Nggih, niki sebelah wetan. Nah, ini buku induk ITB yang menunjukkan Soekarno lahir 6 Juni 1902. Buku apa? Buku induk ITB. Niki buku induk wonten ITB ya, Pak. Raden Buku Soekarno. induk wonten ITB yang menunjukkan bahwa Bung Karno niku lahir 6 Juni 1902. Niki wonten bukune, buku induke wonten ITB. Wonten Institut Teknologi Bandung, posisine buku niku. Lengkap ya. Niki Mbok Sini yang mengasuh Bung Karno ketika kecil di Ploso. Niki sendiri. Nggih. Niki Pak Sutomo niki wedono. Oh. Wedono rumiyin, Mbak, namine Sutomo. Pak Sutomo. Pak Wedono zaman siyen. Nggih. Niki Mbok Suwi. Lah niki namine Mbok Suwi. Ya.
Mbok suwi ingkang ngramut Bung Karno bayine. Mbak Jui. Bener, Pak? Nggih, Bos. Lah niki wartawan Cindy Adam. Oh. Nggih. Pak ini ngarani Cindy Adam, Mas. Nggih, nggih. Nah ini foto dari tahun 25 yang menunjukkan beberapa tokoh yang terkait dengan kelahiran Bung Karno. Ini namanya Mbah Suro Sentono yang membantu proses kelahiran Bung Karno di pelosok. Nah ini Mbah Sumojani yang menanam ari-ari pertama di pelosok. Terus ketika ini Denelong ya? ini berfotonya di Berungung tahun 1925. Berumbung itu mana? Berungung tuh Kabu. Kabu ya, ada desa Berumbung. Iya. Nah, Bahan niki foto yang menunjukkan Mbah Suro Sentono. Mbah Suroso niku ingkang nanam ari-arinipun. Suro Sentono. Suro Sentono. Iya. Suro Sentono. Yang membantu proses kelahiran. Sing bantu proses kelahiran. Nggih. Niki Sumojani yang menanam ari-ari. Niki Sumojani sing nanam ari-arine Bung Karno. Lah foto niki diambil wonten Desa Brumbung. Tahun 1925. Oh, belum kabur. Nggih. Nah, ini Raden Mas Sumosewoyo atau Den Mas Mendung yang mengobati ketika Soekarno kecil sakit-sakitan dan mengubah nama Kusno menjadi Soekarno. Waktu itu dalamnya kan Kabu, tapi aslinya dalam pojok. Pojok. Dalam pojok Kediri. Oh, Kediri. Ini Bayi Mas Kus. Oh, Pak Kusno. Ini namanya Sumosewoyo apa Den Mas Mendung. Niki namine Den Mas Mendung. Yang mengobati Niku Soekarno ketika kecil. sing ngobati waktu Bung Karno kecil. Nggih waktu pas sakit niku ingkang ngobati niki namine Den Mas Mendung, Mbak. Nggih. Nah terus akhirnya namine dari Kusno dipindah diganti menjadi Soekarno. Pone Kusno. Nggih pergi sakit-sakitan terus dipindah nama. Zaman saya tak ngoten lah, Mbak. Saya sering loro-loro ganti nama. Abotan bener. Nggih, ngoten. Panjenengan tiyang pundi kok? Lho, bumen lali. Kabupaten jenenge. Ini salah satu contoh biografi terbitan asing, ada beberapa yang mencatat bahwa Soekarno lahirnya 1902. Ini terbitan tahun 1948. Entry-nya Soekarno lahir 1902. Niku buku, Mbak. Ya, Buku. Indonesia. Ya. Ini dari karena biografi e-book Biografi dari Bung Karno. Anna Road ini diterbitkan oleh Wilson Company 48. Oh. Maxim Block. Buku Saya ada sekitar biografi yang di situ menerangkan bahwa Soekarno lahirnya Soekarno lahir tahun 1902. 1902. Wonten buku niki wonten keterangane. Nggih. Ini sebagian contoh mawon. Sebagian contoh mawon, Mbak. Ada beberapa yang Nggih, nggih. cetak menjadi Pesannya lengkap ya. itu sudah banyak ikan yang sudah di Nggih. nanti untuk Pak Anhar sama Mas Rosi saya cetakkan lagi. Iya. Cara aku ndi jenengan? Joso plastik kayak gitu. Plastik ini Apa sih? Iya. Iya, karena negara kita sekarang. Nggih. Nah, Nasihat Bapak Kiai melihat keadaan sekarang, Prof. Anhar kalau ngendikan mekaten Pak Yai. Ya, kemarin juga kami sampaikan dalam perbincangan menyangkut kemerdekaan bangsa 17 Agustus. Negara belum ada, 18 Agustus baru ada. Ngaten Pak Yai. Nggih. Niku Prof. Anhar mekaten Pak Yai. Ngendikan mekaten ya Pak Yai. Nggih. 17 Agustus sebagai kemerdekaan bangsa, negara belum ada, baru besoknya
negara baru ada. Oh, Ngaten Pak Yai. Nggih. oh. Bahasa Indonesia. Nggih, Nggih, Pak. bahasa Indonesia nggih. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga ngerti. Dengan bilang saya 11 tahun tinggal di Jogja. 11 tahun tinggal di Jogja. Hah? 11 tahun tinggal di Jogja. Oh iya. Nggih. Tapi lancarnya nggih lancar bahasa Indonesia. Yang promo nggih, nggih promo. Nyuwun dawuh tentang keadaan Indonesia sakniki. Mboten Prof nggih. Saiki apa meneh? Mboten sakniki nyuwun didhawuhi napa-napa mboten nggih. Apa yang bisa dilakukan atau mengapa negara kita seperti sekarang? Apa yang harus bisa dilakukan untuk negara Situasi negara seperti situasi begini Pak negara Yai. ini lebih baik lagi? Nggih. Nggih. Supaya Indonesia lebih baik lagi. Ngoten nggih, Prof? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mengenai lahir Bung Karno. Nggih, Pak Yai. Pertama, saya itu pertama dapat informasi dari abah saya. Nah, abah saya dapat informasi dari Raden Sukeni. Malah langsung dari ayah. Iya. Karena Raden Sukeni itu sering ke tempat abah saya. Diskusi masalah agama Islam. Informasi dari abah saya dan abah saya dari Raden Sukeni bahwa waktu beliau datang ke sini masih punya satu anak perempuan. Jadi Bung Karno belum lahir. Ya, itu yang saya tahu, apa yang saya ketahui saja. Kemudian perjalanan waktu sudah jadi presiden, perjalanan menuju ke Tuban, orang jauh ribuan di pertemuan pasar Poso. Waktu saya menyaksikan dengan kakak saya Muhammad Soleh, itu saya ikut orang ribuan itu. Setelah pengawalan presiden sampai datang ke desa Mawangan, jalan Sulawesi ditutup dengan baligo besar. Maksudnya supaya Bung Karno ingat tempat lahirnya, walaupun satu kalimat saja supaya berhenti. Itu. Saya menyaksikan kemudian berhenti itu mengingat lahir di situ. Kemudian itu naik di atas mobilnya. Iya. Seingat saya pertama itu menghadap ke selatan, Merdeka, ribuannya Merdeka. Kemudian ke utara, Merdeka, Merdeka. Kemudian ke selatan, Merdeka. Kemudian ke baru. Setelah 4 merdeka, wassalam, masuk. Itu saya ketahui. Iya. Waktu perjalanan ke Tuban. Iya. Iya.
waktu perusahaan kebaikan. Kemudian saya dapat kiriman buku judulnya Ibu Bangsa. Oh iya, ilmuwan. Nah, buku Ibu Bangsa itu saya lupa siapa yang memberi ke saya. Nah, itu yang disusun oleh 7 profesor. Di situ ada catatannya Bu Sugeng itu bahwa lahir ibunya ya lah catatan ibunya lahirnya di pelosok. Nah kemudian waktu Bu Rahmawati silaturahmi ke sini dengan Pak Prabowo, nah itu saya sampaikan, alhamdulillah Bu, anak ideologi hadir ke saya, bukan semata-mata anak biologi, anak ideologi hadir, nangis. Kemudian buku itu saya sampaikan kepada buku, nangis. Jadi tidak pernah nyambung di sini, nangis terus. Bisa beri yang mungkin ingat abahnya. Dan Pak Prabowo itu disambut lagu kebangsaan tiga stansa. Baru kali ini kata saya dengar lagu kebangsaan tiga. Kemudian Pak Prabowo yang nyambut dan saya kesempatan netipun catatan. Catatan Pak Prabowo tanggal hujan dibutuhkan rakyat Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa memimpin pembangunan Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia. Perbedaan antara pembangunan Indonesia dan pembangunan Indonesia antara langit dan sumur. Itu yang dibutuhkan itu. Ini sudah saya dapat saya sampaikan. Pak Prabowo sabar dulu, insya Allah setelah ini Allah mengabulkan. Itu yang saya sampaikan kepada orang-orang banyak itu, bahwa lahirnya itu di pelosok desa Meluk Gang Buntu. Ini formal, bukan formalis. Ini formal ini. Apa yang saya ketahui, saya satu hidup waktu Bung Karno berjalan ke mana itu, Tuban. Tahun berapa? 52. 50. Iya. 52 itu. Kemudian Bu Rahmawati hanya menangis saja. Dan Bu, apa begini Bu? Risma. Iya itu. Di sini nangis. Hanya saya menyampaikan, kalau orang mengatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik ini dosa besar. Oh ya? Dosa besar. Pembohong. Satu membohongi teks proklamasi.
proklamasi. Iya. Nah, Iya. Bung Karno membawa seluruh rakyat Indonesia, membawa seluruh pahlawan-pahlawan besar itu saya, dan juga sudah disiapkan ke seluruh dunia kemerdekaan bangsa Indonesia lalu. Ini membawa seluruh dunia besar itu saya bu, nangis, besar. Ini sesuai dengan arti Nabi. Dulu fotonya bisa dulu besar-besarnya dosa itu omongan dusta, nggak ada sumber. Kalau kemerdekaan Republik Indonesia itu nggak ada sumbernya. Itu saya sampai begitu nangis. Dan yang saya pernah saya sampaikan di Hotel Wisro itu di kamar saya pribadi Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi. Saya yang menitipkan kehendak rakyat Indonesia. Satu, rakyat Indonesia ingin memiliki Indonesia. Dua, rakyat ingin menikmati Indonesia. Bukan hanya memiliki saja. Dan nomor tiga, rakyat ini mensyukuri Indonesia. Hanya tiga itu saja. Saya titip. Ini kepentingan rakyat Indonesia. Jadi memiliki, menikmati, mensyukuri. Jangan sampai kita salah letak kayu pasang. Ya. Dosanya besar, akibatnya besar, dosanya besar, membohongi rakyat Indonesia, membohongi pahlawan-pahlawan, membohongi teks proklamasi, membohongi sampai membohongi seluruh dunia. Ini sudah disiapkan seluruh dunia. Kalau sampai tetap diformalkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia, apa kata dunia terhadap Indonesia? Apa kata dunia itu? Masya Allah. Lebih-lebih melenceng dari kitab sucinya negara Indonesia, bukan kitab sucinya agama, kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai kitab sucinya itu hanya Indonesia, tidak ada duanya. Dan kitab sucinya itu dipercaya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kiblatnya Indonesia, jangkar hidupnya Indonesia. Jika Indonesia kalau sampai melenceng dengan itu, Masya Allah, melenceng semua. Saya sampai ke Gusma, nangis. Saya sendiri dulu, alimnya kedua, alimnya kedua. Kan ini diawali dengan kata-kata yang dan supaya tidak putus dengan alimnya ke satu. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia merdeka. Belum masuk pintu gerbang, masih di depannya. Kan begitu loh, masih di depan. Pintu gerbangnya ada panjang pintu gerbang. Merdeka
bersatu, berdaulat, adil, makmur. Dalam itu ada 5,1 titik. Saya khawatir kalau keliru Bapak, sampai koma-koma saja. Ini ada berapa koma, ada berapa titik. Saya khawatir. Belum masuk, makanya dikatakan itu negara merdeka karena rakyatnya sudah merdeka. Bukan merdeka hadiah, sudah merdeka, maka dikatakan itu negara merdeka. Nah ini kalau sampai sekarang saya tetap ada yang menghormati 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik ini, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah merdeka itu sehari itu pengawalnya Bung Karno namanya Mutahar. Buatkan akte kelahiran bangsa Indonesia. Nah itu kemudian lagu Merdeka, Hari Merdeka. Ini akte kelahiran. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Lu detail lah bangsa. Bangsa. 17 Agustus Hari Kemerdekaan Bangsa. Bukan gitu. Oh belum ada. Nah, dosa besarnya Masya Allah. Satu, kemerdekaan sudah sekian lamanya, dikatakan belum merdeka. Karena yang 17 sudah merdeka itu republik, bukan bangsa. Jadi sampai sekarang belum merdeka. Nah ini yang ngejot martabat bangsa. Dosa besar dua mana itu? Bahkan negara ini belum ada dikatakan kemerdekaan Republik. Republik tidak pernah dijajah, yang dijajah itu bangsa. Dijajah, ya salah sejarah, Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, sampai Belanda, Jepang. Itu kabeh justru menjadi bangsa. Jadi yang ada itu, yang merdeka itu bangsa Indonesia. Lah kalau kemerdekaan Republik ini dijajah siapa? Siapa yang jajah Republik ini? Jawab pun dewe. Siapa? Itu bermantap dijajah. Lain dengan Malaysia ini persenan. Kayak Indonesia tidak ngerengek lain orang. Tidak ngerengek kepada sekutu, walaupun ada status tidak ngerengek. Bukan seperti ngerengek. Bagaimana kitab suci dilanggar, melenceng dari kitab suci. Bahkan kiblatnya negara, jangkanya negara, perintah negara, nilai negara. Kalau begini terus, apa nilai negara? Itu fata morgana. Adanya sama dengan tiadanya. Nanti kan bangsa Indonesia itu jadi jokos terus. Sekarang kewajiban kita harus meningkatkan taman mini Indonesia. Nah ini mininya ditingkatkan taman raya, tidak mini terus. Indahnya dikira mana jaya, bukan Indonesia. Indonesia jaya. Ini kewajiban kita semuanya.
meningkatkan. Bukankah itu dosa besar? Ya, dosa besar. Martabat bangsa sudah merdeka, belum merdeka saudara. Martabat negara dijawabkan. Negara tidak pernah dijaga dikatakan kemerdekaan Republik. Bentuk negara. Enggak diminum dulu. Enggak. Iya kan. Akan sedikit. Lagi semangat. Iya. Kalau sudah cerita ke semangat, semangatnya sudah terkita. Ya berlihat harinya satu, harinya kedua. Ini ada dunia. Harinya satu. Bahwa sebenarnya kemerdekaan itu hak. Segala hak asasi, hak. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapus, membersih, sucian, dihapus. Karena tidak sesuai dengan perkembangan dan alihnya keempat ini ikut menertibkan dunia. Jadi dunia itu supaya bersih ditertibkan. Bagaimana besarnya kitab suci. Alihnya ketika itu intinya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini, bukan dengan itu, dengan ini kemerdekaannya. Nah, iya. Kan ini kan kata isyarat menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Kalau itu jauh. Apa yang paling dekat? Ia jati diri bangsa. Dan itu kalau bahasa Jawa itu manunggaling kawula Gusti. Allah Maha Gusti. Dorongan yang luhur kawula manungganya kawula Gusti. Lah itu Pak Anggota yang saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Kiai, saya mendapat ilmu yang memang pada saya mohon maaf. Saya terima kasih sekali atas nasihat dan pengetahuan yang Pak Kiai berikan kepada saya. Terima kasih Prof. Anhar atas nasihat dari Bapak Kiai. Dan nanti saya akan sampaikan kepada berbagai pihak. Akan disampaikan setiap ada kegiatan Prof. Anhar, termasuk besok Selasa. Pak Yai, karena beliau ini pengajar, dosen, guru Pak Yai, Pak Yai, termasuk tim sejarah nasional, Pak Yai. Dan saya melihat itu perjalanan itu, ya saya lihat dari Al-Quran, dari hadis, dari cipta rasa, dari tasawuf Indonesia. Indonesia kan gudangnya tasawuf, Iya. gudangnya falsafah. Iya. Silakan Pak. Betul. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya yang berterima kasih atas undangan Pak Kiai, saya bisa datang mendapatkan
pengetahuan yang lebih banyak dan Saya ini takut, bro. Pernah maka kalau saya baca kitab suci negara itu komanya satu titik berapa, saya takut. Karena saya sampaikan itu kan pengikut saya banyak. Nanti kalau salah saya ya tanggung jawab. Jadi saya hati-hati. iya, saya. Nah, yang menurut saya Pak Kiai yang menjadi menurut saya Pak Kiai yang menjadi persoalan itu karena pemimpin-pemimpin kita sebagian besar sekarang tidak mengerti atau tidak mau membaca kitab suci yang Pak Kiai maksud tadi. Kalau saya yang menamakan Piagam Jakarta itulah Yamin. Iya, iya, iya. Bagi saya kitab suci. Iya, iya. Kitab suci negara, bukan kitab suci agama. Mana ada kata-kata merdeka didahului atas berkat rahmat Allah, nggak ada. Tidak ada, Pak ya. Tidak ada. Ada di bangsa itu kan sambungan. Ya, disambung oleh Bung Karno. Maka Bung Karno dinamakan penyambung lidah rakyat. Sehingga semua itu di dalam organisasi, baik di Sidikiyah, PCTA, itu mahkotanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau beliaunya menerima surat dari internal kami, atasnya tidak ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, nggak mau terima. Seperti itu. Iya. Karena waktu yang menulis pun yang membuat kertas, yang menulis itu kan bisa itu karena ada atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, supaya nggak lupa maksudnya. Beda proses itu. Sehingga beliau tadi juga pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang banyak dilupakan oleh pemimpin kita sekarang. Iya. Mungkin nek kapan iki sampai berkat rahmat Allah itu kaya takabur. Nggih. Kaya iso merdeka dhewe. Iya. Tanpa berkat rahmat Allah nggak mungkin itu bisa merdeka. Iya. Bagaimana mulai ya perjuangan kemerdekaan ini mengantarkan itu 434 tahun. Iya. Lamanya baru sampai di depan pintu gerbang, belum masuk. baru mau masuk. Panca pintu gerbang. Panca, Pak ya. Panca pintu gerbang. Isinya ya juga Pancasila. Itu ideologinya. Tujuannya juga Pancatujuan. Oh iya. Lah, serba 55 ciri khas Indonesia itu. Satu tujuan satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk memajukan kesejahteraan umum juga. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ikut menertibkan Dunia. Atau dari kemerdekaan, perdamaian abadi, bukan perdamaian sesaat. Iya. Perdamaian. Mari damai perang, mari itu sesaat. Keadilan sosial.
Dadi Serba panca. ini serba panca. Panca. Panca sifat Tuhan. Yang Maha Esa, Maha Kuasa, ya, Maha Berkat, Maha Rahmat, Maha Jaya. Serba sampai ketuhanan ini dilambangno bintang sudut 5. Paham ya? Ya. Bintang sudut 5, jantungnya negara. Iku ra tenan. Kenapa niku? Garuda. Garuda nggih. Bentuk jantung. Nggih. Jantungnya negara itu. Jantungnya negara. Lah, mahkotanya negara itu orang itu mau jilatan api emas yang tidak pernah padam itu. Dikira di Jakarta loh. Monas. Monas. Ya. Dan mau komentar negara ya 5. Iya. Satu Istiqlal, Masjid 2 Masjid Syuhada, 2 itu Monas, 2 itu Pahlawan, nomor seluruh itu taman-taman pahlawan itu termasuk komentar negara. Ya 5. Iya. Serba 5. Serba 5. Baru kali terbang, mencengkeram, tajam. Yang dicengkeram itu apa? Yang dicengkeram itu cuma tulisan, bisa tulisan. Bhinneka Tunggal Ika. Dicengkeram. Pernah saya itu banget, pernah saya perintah dengan wakil saya buat jalan Garuda itu sampai 3 kali keliru. Ini rantainya keliru kok semua bunder kabeh. Masa kabelan wedok kabeh. Bunder itu kalau Al-Quran hadihi bunder ini wanita. Ada laki-laki itu aja persegi, jadi persegi betul. Ini keren. Nggak ulang berkali itu saya naik. Iya. Sampai ke sini. Sebab itu silaturahmi ini seluruh dunia. Nggih. Abu Bakar mengatakan ya jembatan emas. Jembatan emas. Ada jembatan emas, jilatan api emas, bintang emas. 3. Lalu gak ngerti bahasa saya kayak tahu mengarang masuk ke emas itu apa nak? Kencono ta. Penjono. Kencono. Maksudnya bahasa Sanskerta kan Jembatan Penjono. Jembatan Kencono. Jilatan api Penjono yang tidak pernah padam, Nggih. tidak bisa dipadamkan. Walaupun 10 itu madamnya tak bisa. Bisa. Ayo. Iya, Pak Yai. Mungkin. Orang mulu Surabaya. Iya, Pak Yai. Surabaya dilembutnya. Iya, Pak Yai. Dilembutnya dari udara, dari laut, dari jantangan. Cuma dijawab dengan anak yang masih utuh jadi hira. Allah Akbar coba. 10 November. Aduh mak itu tak. Nggih. Masa surat lebih dari 3.000. Iya apa tak terang. Jadi guna satu kota mesti takut jalan mana. Namun pahlawan-pahlawan
itu yang merintis. Jadi bahaya yang paling besar ngancam Indonesia itu bukan bahaya tsunami, longsornya jati diri. Oh Itu iya. paling Iya. besar. Iya. Sebab longsor jati diri bisa negara itu tinggal nama, tinggal bentuk kok. Iya. Enggak ono. Nama Sangat kulitannya seperti omongan itu, tapi sudah tidak ada jati dirinya, tidak ada harga. Istilah yang sangat penting. Iya, Bro. Sangat penting. Ya, Tetap aja dibuka. Iya. masyarakat pemimpin kita kan menganggap seakan-akan Saya seperti bangsa yang pasti diidoni, tak pakai dihormati, iklan. Diludahi. Itu. Masalah. Sangat penting, Bro. Tadi yang beliau Iya. katakan. Kebetulan Prof. Anhar ngajar di Lemhanas, Pak Yai. Oh, enggak. J, Pak Yai. nanti saya sampaikan di depan murid saya. Iya. Bukan Lemhanas. tsunami. Di Lemhanas. Iya. Iya. Lembaga ketahanan. Jakarta. Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta. Jakarta, Pak Yai. Alhamdulillah, ini generasi penata. Nggih, Pak Yai. Generasi penata, saya ini generasi penewan blok kok lali. Ada sekali. Kita tidak menikmati sampai lupa sejarahnya. Satu-satunya kapal lain kapal ini satu-satunya. Ini semua kewajiban menyelamatkan. Nah, kalau orang baca itu, orang tak triliun, orang yang baca kapal tenggelam. Iya. Iya. Kalau yang tenggelam yang banyak tenggelam umat Islam, kok yang kita sudah Umat Islam. Iya. Bisa. tenggelam kabeh. Jadi kita kewajiban kita menyelamatkan jemaah. Kapal kita satu-satunya kapal dimuati 250 juta lebih. J, J. Kok orang baca itu Kedua terbanyak yang nomor satu sekarang Pakistan. Pakistan ya. Insya Allah kalau semua kembali ya, kembali ke jati diri. Ini namanya taubat nasional. Ya, insya Allah kalau korupsi. Kata kuncinya, Prof. Kembali ke jati diri. Itu yang menjadi persoalan besar. Iya. Karena banyak pemimpin kita yang tidak mengerti jati diri Republik ini, Iya. jati diri bangsa ini. Melakukan kesalahan tanpa disadari atau Iya. mengerti. Saya jadi longsor. Wah, bahaya. Iya. Runtuh negara ini kalau jati diri longsor. Pasti. Kita semua tenggelam. Alhamdulillah. Iya. Dan gejala itu ada, harus diakui. Sudah Terjadi gejala. Mulai proses. Iya. Gejala ini terjadi. Proses Pemimpin longsor. ketua partai sekarang ngerti nggak? Saya ngerti nggak mungkin melakukan hal-hal yang Nggak. mengarah kepada pemberontakan Calon-calon apa? calon gubernur, calon bupati adanya nggak ngerti. Kalau mau jujur, karena sekarang ini banyak orang yang nggak jujur kok.
tanpa disadari apa yang mereka lakukan itu proses pengeroposan kapal. Iya. 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 Benar. Benar. Kapal Republik yang dimuati Bangsa yang membangun kapal ini 280 juta penumpang. iya menjadi penumpang, tapi pemimpin dan penumpangan itu yang rusak. Itu terletak di nahkoda dan awak Iya. kapal. Nahodanya seperti itu, yang dipikir cuma keluarganya, kan rusak semua. Iya. Yang dirusak bangsanya sama rumahnya. Nah, Semoga tidak tenggelam. Iya. Tapi kita susah ngomong pada iya. orang-orang seperti ini karena Ya, Pak. dalam pikirannya itu, Tidak sealiran. dalam pikirannya cuma kekuasaan dan duit. Wah. Iya. Kekuasaan dan duit. Kalau pahamnya sama enak ya. Pahamnya untuk menyampaikan paham dulu itu yang butuh proses. Iya. Alhamdulillah. Saya berterima kasih Oh, sudah sekali. lama dengar namanya. Iya, Pak Yai. Aku belum pernah. Terima kasih Pak Kiai. Sudah lama. Ya, kebetulan ada pernyataan Prof. Anhar Oh. 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Negara belum hadir, kan begitu. Saya selalu. Karena apa? Pemimpin-pemimpin kita anggap memperingati 17 Agustus itu bukan memperingati kemerdekaan bangsa, tapi memperingati kemerdekaan negara. Padahal itu salah. Iya. Merdeka 17, bangsa merdeka, besoknya Tanggal baru 18 baru merdeka. negara Iya. berdiri. Republiknya baru berdiri tanggal 18. Iya. Mensyukuri kemerdekaan Nah, bangsa. iya. Iya. Sekaligus mensyukuri berdirinya Berdirinya negara. negara Republik. Iya. Dua nikmat besar kata beliaunya itu harus wajib disyukuri. Nah, yang menjadi soal itu Bu apa sekarang? Para pemimpin kita rata-rata tidak bersyukur kok. Iya. Kalau mau jujur, udah dapat presiden, anaknya lagi ya. Harus jujur lah melihat kenyataan. Jujur. Iya. Sejarawan tuh pasti jujur. Iya. Makanya kami dididik, dibimbing untuk mensyukuri dua nikmat itu. Iya. Di dalam mensyukuri itu harus diaktualisasikan, Iya. membuat rumah syukur Iya. kemerdekaan Iya. bangsa, berdirinya negara. Iya. Beliau ibunya ini yang sebagai komandan. Dari beliau ya. Disompo. Lah besok 10 November Panjangan. peringatan mensyukuri Hari Pahlawan Iya. melalui organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia Iya. yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan juga membuat rumah syukur. Alhamdulillah. Iya, Tanda syukur. tanda syukur. Jadi syukur itu nggak cukup hanya Omongkan. Iya. harus diimplementasikan, Iya. diwujudkan. Iya, pemimpin kita lebih banyak di mulut. Kalau mau jujur, iya. Iya. Mulai dari presiden sampai menteri, sampai gubernur, sampai bupati di mulut. Bicara tentang Pancasila, bicara tentang ini apa. Kalau DPR-nya nggak hanya di mulut gitu. Iya. Apalagi DPR-nya Bu. Kata-kata tua. Belum seminggu
sudah bicara tentang rumah. Rumah nggak dipakai dikasih duit, minta duit antara 30 sampai 30 juta per bulan sebagai pengganti daripada rumah dinas yang katanya rusak, padahal sebenarnya enggak. Bisa diperbaiki kok kalau cuma bocor. Banyak yang gitu memang. Lalu akhirnya karena dapat dana untuk rumahnya sendiri dikontrak. Jadi hikmah paling tidak buat saya pribadi dan nanti akan saya sampaikan ke berbagai tempat saya. Dan hikmah yang saya peroleh, yang kita peroleh dari Pak Kiai ini adalah berbicaralah secara jujur. Yang hilang di kita itu kejujuran, keberanian untuk jujur. Itu yang sekarang. Iya benar. Keberanian. Ya, jadi bukan sombong. Saya 7 kali masuk tahanan selama Soeharto. 7 kali Pak. Sebagai mahasiswa. Waktu jadi aktivis dulu ya. Iya, sebagai aktivis. Zaman Orde Baru, Prof. Anhar ini sudah keluar masuk penjara. Semua tempat tahanan di Jogja saya tahu. Di UGM. Iya. Hikmahipun Pak Kiai, Pak Anhar menerima dawuh dari Bapak Kiai akan disampaikan di berbagai kegiatan termasuk mengajar di Lemhanas Pak Kiai. Nggih, Pak Kiai. Pak Rosul, monggo Pak Rosul. Pak Made, ya, iya. Pak Made Hardika, Pak Made Hardika dari Bali, ya, dari keluarga Ibu Ida, Serimben. Bu. Nyoman Serimben. ya, monggo silakan. Ya, sebelum barangkali saya ingin berbicara sedikit Supaya dengar Pak. Derek niki tasih derek kali napa ibunipun Pak mbahipun nggih ibunipun Pak Karno, Pak. Nggih saking Bali. Nggih. Ida siapa namanya yang ibunya? Ida Ayu Srimben niku ibuke Pak Karno. Nggih. Lah bapak niki tasih sederek cucu saking Ida Ayu niku wau. Bali mana? Bali Singaraja. Singaraja. Nggih. Alhamdulillah. Saya terus terang hari ini merasa sangat bersyukur karena kita bicara dari hati yang sangat tulus dan jujur tanpa rasa tertutup rasanya dari semalam dengan Pak Anhar. Dan sekarang saya di sini betul-betul merasa berdiri di tengah-tengah kaum nasionalis semua. Di mana saya sampai tadi pun padahal saya mau mencari peci. Enggak usah kajian, enggak apa-apa. Peci ini lambang Karno pertama. Oh iya, Peci ini Indonesia. bukan identitas, tetapi lambang Barangkali enggak nasional. peci kuatir enggak diterima. Peci nasional. Boten. Iya. Nggih. Bung Karno. Bung Karno, nasionalis. Apa yang PGI itu lambang nasionalis gerakan ketika Iya. itu. Sehingga apa yang dari semalam
apa yang kan Pak Anwar, rasanya tanpa ada beban di hati kita. Bahkan ketika pada masa Orde Baru Pak Anwar mengatakan, saya juga mengalami bagaimana rasanya dikejar-kejar. Sampai malah nama saya sempat ketika ini baru saya tahu setelah berapa tahun kemudian ya. Ketika kan proklamasi, biasanya di alun-alun kita ngadakan apa? Saya mau pameran dan saya membuat pintu gerbang itu, saya mau melepaskan balon ke udara sebagai peringatan. Saya di mana cari balon udara itu? Ada yang kasih petunjuk. Di Singaraja ada orang dari Jawa, Pak. Saya datang ke situ, ketemu orangnya. Dia itu terkejut melihat saya. Pak Ardiko ya? Iya. Sampai Bapak, saya Letnan Temari, Wadan Ops dari Kodim di Singaraja. Dia bilang, di beluk saya kira Pak Made sudah meninggal. Karena foto Pak Made di Kodim TOP pakai lingkaran itu. Di situ saya merasa, ya Tuhan masih melindungi saya. Dan masalah-masalah itu yang anehnya lagi, tahun 95 kan itu 50 tahun RI, ada pameran pembangunan di Buleleng. Waktu itu belum ada printer di baliho. Saya pelukis, saya disuruh melukis situasi negara itu. Saya mulanya buat sketsanya aja, sketnya disetujui oleh Bupati ACC. Saya kerjakan, panjangnya 12 meter lah kira-kira. Saya kerjakan di situ antara 45-67 masa Bung Karno, dan di sebelahnya dalam satu bidang 67 seterusnya Orde Baru Soeharto Sutisno, dengan latar belakang segala sukses pembangunan waktu itu. Pas pembukaan itu dipasang, tetapi selesai pembukaan ada yang beritahukan, masih sahabat dan dekat datang ke rumah, Pak Mandi, balihonya dirobohkan. Siapa yang merobohkan? Tidak tahu, barangkali Satpol PP atau siapa pakai orang dinas. Saya mulanya otomatis saja berpikir, ya sudahlah, yang penting sudah milik dia, sudah dibayar soalnya gitu ya. Tapi soalnya tidak sampai di situ. Pagi-pagi sebelum jam 8, jam 7 kira-kira, saya dijemput dari Koramil. Pak Made, Bapak pelukis yang menulis batu, ya. Sekarang ikut saya ditunggu Weniswida di rumah jabatan Bupati. Saya berpikir, wah. Tapi syukurnya pada saat itu perasaan saya tidak tenang lah, gentar lah. Ya, oke lah. Saya situ pertama mereka sudah menginterogasi saya. Oh, Bapak senimannya ya, yang melukis baliho ini? Iya. Kenapa Bapak melukis Bung Karno yang begini? Bapak, barangkali Bapak lupa atau memang tidak tahu. Berbicara tentang proklamasi tanpa Bung Karno itu kebohongan publik. Itu tidak bisa diterima. Macam-macam lagi dia menjadi alasan benar bahwa saya yang salah. Tapi mengapa Bung Karno? Itu Soeharto hanya demikian saja. Kalau bisa dirubah enggak? Saya mulai ya biar nilainya sedikit, ya bisa. Karena saya pelukisnya, saya bisa. Misalnya Bung Karno dan Hatta, saya rubah menjadi Rama dan Laksamana. Dan Pak Harto Rawana dan Bursa dan Kumbakarna. Jadi saya juga nyeleneh menunjukkan watak ini lah Laksana, dan itu wataknya kelompok Rawana. Lalu bilang bukan itu benar. Lalu dari
kejaksaan sih. Dan kita jangan bicarakan itu nanti masalah jadi masalah bongkar. Ya sudah yang lain bicara. Ternyata berita dirobohkannya itu sudah sampai di MPR waktu itu. Di Jakarta, Oke Pak Agung, Oke anggota MPR dari Bali, Oke Mahindri ya, mengomentari begini sampai terjadi geger Singaraja. Sangat disayangkan baliho tentang proklamasi 50 tahun RI dirobohkan, seolah-olah orang tidak tahu sejarah. Lebih-lebih ibunya Bung Karno dari Singaraja. Makanya seperti panik, mesti dari situ saya dipanggil semua, baliho itu kompromi saya disuruh perbaiki, mulanya saya tidak mau. Itu fakta sejarah seperti itu, saya tidak mau. Tapi akhirnya kompromi saya itu akan dipasang. Kalau akan dipasang lagi, saya mau. Dia mencari alasan benar, tapi saya tidak mau apa sih yang saya sudah merasa benar. Dari segi Pancasila, dari segi kerukunan beragama, semua lama-lama berbeda. Iya, iya Pak Made. Iya. Jadi Pak Made keluarga Bung Karno ini pelukis Pak Yai. Pelukis Pak Yai. Pak Yai. Seniman lukis. Melukis Bung Karno niko Pak Yai. Sekarang sudah tadi ada penjelasan dari Bapak Kiai Prof Anhar 50 tahun kemerdekaan bangsa. Iya. Iya. Tadi masih menyebutkan RI. Kita kamu proses. Karena sudah apa ya? Saking mapan. Tahun-tahun. Jadi besok kalau melukis 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sekarang kebetulan saya di Singaraja, tapi dari 2 tahun ini saya di pasar. Museum Asik Pak Yai. Asik. Dari Museum Agung Bung Karno Bali meminta saya disuruh menggarap gambar-gambar Soekarno dulu. Iya. Soekarno dan Megawati, dan nantinya gambar-gambar presiden. Cuma katanya yang sekarang benar, yang sekarang jangan dulu, nggak tahu, bisa enggak gitu. Iya. Dan saya melukisnya itu bukan dengan cat minyak begini, tapi dengan mosaik, dengan perangko kayak mosaik. Ya. Besarnya 2 kali 2 meter persegi, 4 meter persegi. Kira-kira satu lukisan menghabiskan 9 sampai lebih kurang 10.000 keping perangko. Iya, kayak apa ya? Dan itu kalau Bung Karno memang semua perangkonya Bung Karno dari tahun 45 kemudian ada koleksinya di museum. Itu yang saya lihatkan sekarang. Iya. Hikmahnya Pak Made, lukisannya nanti jangan lupa. Peringatan tasyakurannya kemerdekaan bangsa Indonesia biar nyampe MPR. Iya. Dan jadi koleksi museum Bung Karno. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Pak Nyoman. Nyaman. Badai nanti mau melihat tempat kelahiran Bung Karno bersama-sama. Untuk bahan disampaikan tadi bukti-bukti foto itu besok di acara hari Selasa Pak ya. Selasa nanti. Dan ini kelanjutan apa yang kita ajukan di Kementerian Dalam Negeri Pak Yai. G. Jadi kita sudah audiensi di kementerian, kemudian melakukan beberapa FGD.
di beberapa kabupaten kota dan provinsi. Ya, nggih. Mohon juga nanti bisa terus disuarakan. Kemarin Bu Risma juga siap untuk membantu. Alhamdulillah. Ya, untuk menyampaikan tentang kemerdekaan itu tadi, bangsa Indonesia dan mensyukuri berdirinya negara. Kemarin gitu ya Mas? Nggih. Ampun semangat mengertikan bangsa. Iya. Oh. Aku. Ada dah sampun iki badhe pamit rumiyin. Nggih, Mas. Oh nggih. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hakim lana fi iman Allahumma Allahumma ta'ala khair wa ya khairan nasi rahmatka ya